Jadi sekarang saya berada di Kota Tua. Kota Tua ini adalah wilayah kecil yang berada di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Tempat ini dulunya disebut sebagai Ratu dari Timur oleh bangsa Eropa pada abad ke-16. Jadinya tempat ini juga dijadikan sebagai tempat perdagangan oleh negara-negara dari Eropa. Tapi hari ini saya nggak sendirian, saya sama teman-teman kelompok saya. Jadi sekarang saya berada di Museum Fathahillah. Untuk masuk ke museum ini kita cukup mengeluarkan biaya 3.000 sampai 5.000 rupiah. Untuk pengunjung yang masih pelajar atau mahasiswa, kita bisa menunjukkan kartu tanda pelajar atau kartu mahasiswa kita. Ini adalah penampakan depan gedung Museum Fathahillah. Pertama-tama, kita akan membeli tiket terlebih dahulu, lalu kita akan menelusuri apa aja yang ada di dalam Museum Fathahillah. Museum Fathahillah ini memiliki pengalaman yang mendalam dan mendidik. Bukan hanya sebuah tempat untuk berfoto atau bermain, tetapi tempat di mana kita dapat merenungkan sejarah dan budaya Indonesia yang kaya. Di dalam Museum Fathahillah ini terdapat berbagai macam barang-barang bersejarah yang diletakkan di beberapa ruangan di dalam museum. Museum Fathahillah adalah salah satu destinasi wisata bersejarah, mengambil namanya dari seorang tokoh bersejarah yang sangat dihormati di Indonesia pada masanya, yaitu Letnan Gubernur Herman Willem Daendels. Dalam perjalanan menjelajahi museum ini, kami merasakan sensasi perjalanan waktu ke masa lalu. Museum ini merinci perjalanan panjang Indonesia menuju kemerdekaan, serta dampak penjajahan dan perubahan sosial yang terjadi selama berabad-abad. Di dalam Museum Fathahillah ini terdapat beberapa penjara bawah tanah yang dulu dipergunakan untuk mengurung tawanan politik dan kriminal. Penjara bawah tanah ini adalah salah satu situs bersejarah yang paling unik dan menyeramkan, karena terdapat ruangan-ruangan sempit berbentuk setengah lingkaran dan terdapat borgol yang berbentuk bola untuk mengikat kaki para tawanan. Selain wisata pendidikan dan sejarah, Museum Fathahillah juga memiliki tempat wisata kuliner yang masih berada di lingkungan museum. Para pedagang ini menjual menu-menu makanan khas Indonesia.
Halo teman-teman, karena sudah memasuki waktunya makan siang, kami di sini akan mencoba salah satu kuliner yang ada di Museum Fathahillah, yaitu makanan khas dari Betawi, kerak telur. Oke, sekarang kita sedang berada di Museum Bank Indonesia, yaitu yang berdiri pada tanggal 21 Juli 2009 yang berupaya untuk melestarikan budaya. Dan museum ini berlokasi di gedung DJFS Bank, yang merupakan bank ini yang sebelumnya digunakan untuk sebagai kantor DJFS Bank Sentral Hindia Belanda. Selain ada Museum Fathahillah di Kota Tua, juga terdapat Museum Bank Indonesia. Dalam perjalanan melalui Museum Bank Indonesia, kita dibawa untuk menjelajahi warisan sejarah keuangan Indonesia, mulai dari koin-koin kuno hingga arsip berharga. Museum ini adalah pintu gerbang yang mengungkap kisah perkembangan sistem perbankan dan mata uang di negeri ini. Setiap artefak memberikan kesaksian tentang perjalanan ekonomi dan keuangan Indonesia, memberikan pengunjung wawasan yang mendalam tentang peran penting bank dalam membentuk masa depan bangsa ini. Di setiap tempat wisata pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari wisata Kota Tua ini melibatkan warisan sejarah dan arsitektur yang kaya, serta memberikan pengalaman budaya dan edukatif. Namun, kekurangannya mungkin terkait dengan pemeliharaan yang sulit dan keramaian yang dapat mengurangi ketertarikan wisatawan. Museum Bank Indonesia adalah destinasi sempurna untuk keluarga, siswa, dan siapapun yang ingin menjelajahi sejarah dan arti pentingnya keuangan dalam perkembangan negara. Museum ini lebih dari sekedar pameran benda mati, tetapi kita akan menemukan teknologi canggih yang membantu untuk memahami konsep-konsep ekonomi dan perbankan. Jadi, jangan lewatkan kesempatan untuk mengunjungi Museum Bank Indonesia untuk mendapatkan sebuah pengalaman yang mendidik dan mempesona di tengah pesona Kota Tua Jakarta yang bersejarah.
Jadi kita di sini akan melakukan wawancara di salah satu pengunjung yang ada di Museum Bank Indonesia ini. Mari kita tanyakan dulu ya pengunjungnya. Permisi Kak. Iya, Iya. Boleh tahu namanya siapa Kak? nama saya Meli Rapina Indah, biasa dipanggil Meli. Oke. Kakak kesini ke Museum Bank Indonesia naik apa Kak? Naik angkutan umum. Oh, naik angkutan umum. Terus menurut Kakak nih Museum Bank Indonesia ini apa sih yang menarik gitu? Kalau menurut saya sih sejarah duit sih, lebih ke sejarah uangnya, terus lebih menambah ilmu gitu loh. Oh, oke. Jadi lebih kayak bisa menambah wawasan lah ya. Iya. Nah, oke itu aja sih Kak. Terima kasih ya Kak ya. Ya, sekarang saya di sini bersama dengan Bapak siapa? Sanem. Bapak Sanem. Ya, Bapak Sanem ini bekerja sebagai penyewa sepeda di Kota Tua ini. Sebelumnya Bapak udah berapa lama nih Pak kerja sebagai penyewa sepeda di Kota Tua ini? Gini nih, pertama kenalin dulu, nama saya Sanem. Saya sebagai ketua Paguyuban Ontel Pariwisata Kota Tua. Tugas kita sebetulnya menyewakan sepeda, mengantarkan ke setiap tempat destinasi pariwisata yang ada di Kota Tua. Itu kan cukup luas, jadi kita kendaraannya itu sepeda. Karena kendaraan paling lama di sepeda, tidak berpolusi, terus plus olahraga. Jadi kalian kalau mau ini, kita ajak keliling sekitar Kota Tua. Saya mulai dari tahun 2008. Berarti udah berapa tahun guys? Udah belasan tahun. Belasan tahun. Nah, kita ini terdiri dari 36 anggota. Kenapa kita kok bisa kompak ada semua di sini gitu ya? Tahun 2000 berapalah ketika Jokowi masih presiden pertama atau masih jadi gubernur DKI, itu dia ada instruksi mengembangkan destinasi pariwisata oleh masyarakat lokal. Nah, sekarang kita kan masyarakat lokal, tinggal kita nggak jauh dari sini. Jadi kita kembangin ini sebagai destinasi pariwisata atas instruksi presiden. Dan 2012 apa 14 lah kira-kira gitu. Anjuran presiden itu terrealisasi oleh Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan ketika itu ya, maka keluarlah DMO atas kepanjangan dari Destination Management Organization. Dari kepanjangan DO itu kita sebagai masyarakat lokal dibina, dibimbing tentang paket pariwisata apa. Alhamdulillah sampai sekarang sudah jadi 5 tempat destinasi pariwisata. Sebelumnya saya ingin bertanya lagi nih Pak. Bapak kan sudah sekitar belasan tahun lah kerja di sini. Perasaan senang dan sedihnya selama bekerja di sini tuh apa aja Pak? Banyak Neng. Ya paling sedih ketika terjadi pandemi. Oh, pandemi Iya. COVID tahun 2020 Tahun gitu iya ya Pak? kemarin lah ya. Iya. Kita kan sama sekali nggak bisa usaha. Puasa lah itu mah total benar. Senengnya ketika banyak pengunjung, terus kaula muda, terutama kayak sampean-sampean lagi nih generasi ini Kami ini yang datang, ya Pak. menanyakan tentang sejarah, karena kan kalau sejarah nggak kita pelajarin, suatu saat kita pasti akan kehilangan sejarah bangsa kita sendiri. Nah, itu yang harapan kami itu sebagai penerus Budaya lah Pak. budaya itu mengharapkan untuk kalian mencintai sejarah, tentang sejarah. Jangan suatu saat nanti jangan nanyain sejarah Kota Tua, ntar ke Belanda, ke Inggris, kan nggak lucu. Iya bener banget tuh Pak. Kira-kira cukup segitu aja sih Pak pertanyaan gitu. dari saya. Oke, Ya. terima kasih. Sebelumnya terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama.